Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang telah berjalan banyak sekali kelima ini. Ya, Sekarang kita bersama Wakil Presiden Mahasiswa, yaitu Ali Maksum, mahasiswa peternakan dan juga dulunya aktif di organisasi pencak silat Pekan Nusa. Ya, untuk kali ini mungkin kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menganalisa diri kita, dan diri kita itu kan berbagai potensi ya. Bagaimana kita menggali potensi, apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang harus kita istilahnya itu untuk perhatikan di potensi diri kita. Nah, mungkin bagaimana Mas Maksum ini menanggapi soal itu? terima kasih Mas Pipit ataupun yang sering dipanggil Mas Udin selaku Menteri Kominfo dari BEMU ya, yang dimana ini adalah podcast secara rutin yang kali ini sudah 5 episode ya. Ya, 15. Jadi kita hari ini pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita itu menganalisa ataupun mengenali potensi diri kita. Nah, kebanyakan orang-orang di sana itu tidak mengetahui lah apa sih potensi dari mereka, apa sih potensi yang dimiliki. Jadi kita hidup itu yuk yuk mengalir aja se-enjoynya tanpa mengenali bakat-bakat ataupun potensi yang nanti ketika dikembangkan itu akan berdampak baik ataupun berdampak positif entah bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, itu. Jadi kalau kita bahas mengenai bagaimana sebenarnya cara menganalisa diri itu tentu juga ada beberapa hal yang nanti mungkin akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya di sini yang mungkin belum kenal dengan saya perkenalkan ulang. Saya itu kuliah di Uniska. Kuliah di Uniska itu yang pertama atas kebingungan saya dalam mengambil jurusan. Nah, Gimana itu kok bisa itu seperti itu? jadi rumah saya kan aslinya Trenggalek. Namanya Trenggalek. Nah, kemarin itu selepas lulus dari SMK, itu saya bingung mau ngambil jurusan apa ketika nanti saya kuliah. Nah, jadi setelah itu mengakibatkan saya itu berhenti 1 tahun, vakum 1 tahun di dalam dunia pendidikan. Nah, hingga akhirnya saya melanjutkan kuliah yang kebetulan di Uniska. Nah, pada ketika masuk Uniska sendiri, itu juga saya masih bingung mau ngambil jurusan apa. Tapi ada paksaan, ayo bukan paksaan sih, tapi saran dari orang tua, kamu harus kuliah. Iman-iman, katanya bapak saya gitu. Lawang mbak muai kuliah, masa awakmu gak, ngoten. Nah, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, saya itu orangnya itu tipikalnya itu agak atos, dan juga agak gugupan pada waktu itu. Hmm. Nah, pada waktu daftar ketika di Uniska itu saya itu orangnya kan introvert ataupun pendiam, menyendiri lah. Itu terjadi pada saya awal masuk kuliah Uniska. Nah, itu dan ketika saya ngambil jurusan peternakan itu emang saran dari orang tua, dan itu juga bukan apa istilahnya bukan minat saya. Soalnya dulu saya itu bergelut di dalam dunia multimedia, tapi di dalam kuliah ini saya ambil jurusan mengenai dunia peternakan. Nah, setelah masuk kuliah kan saya di situ mulai mengenal bagaimana saya itu sebagai mahasiswa yang seharusnya, sebagai mahasiswa yang mana di situ lebih mengembangkan soft skill, kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam diri kita. Soalnya hal-hal semacam itu belum saya temui ketika di SMP ataupun SMA. Jadi mulai dari berangkat dari bangku kuliah dan juga mulai dari beberapa organisasi yang saya ikuti. Nah, disitulah mulai saya memupuk apa sih
yang menjadi potensi diri saya sendiri itu. Nah, untuk kalau saya mau boleh cerita itu saya mulai mengerti mengenai potensi diri saya itu apa sendiri ketika gabung gabung di dalam sebuah UKM yang mana di situ adalah UKM olahraga di ranah pencak silat. Nah, pada waktu itu saya dari rumah dibekali dari kekuatan secara fisik karena satu tahun selama tahun itu saya istilahnya bekerja dengan tenaga yang mungkin begitu ekstra pada waktu itu. Jadi itu saya kembangkan di dalam UKM tersebut. Nah, di situ saya mengembangkan potensi diri saya di dalam UKM tersebut pada waktu itu. Dan juga eh, sering saya dengan potensi diri saya yaitu kekuatan, ini adalah contoh kecil ya, contoh kecil kekuatan dari segi fisik itu saya kembangkan untuk ke jalur prestasi dan semacam Oh, lainnya. nah mungkin Mas, sebelum kita melanjutkan jauh seperti itu kan, mungkin teman-teman tuh kadang bingung. Nah, kalau seumpama kita mau melakukan kegiatan ini, nah itu kita belum bisa membedakan mana sih yang itu emang kesadaran kita, sadar kita, dan juga apakah itu ego kan, apa cuma ego kita gitu, pengen istilah ambisi kita gitu. Nah itu gimana kita mengenali apakah ini ego atau ini kesadaran kita atau ego kita atau gimana, itu yang bisa mengenali itu apakah kita itu melangkah itu benar-benar sesuai dengan minat kita, dan bagaimana kalau kita itu sudah melangkah dan itu bukan passion kita, bukan kesukaan kita, jadi bagaimana kita menyikapi itu mungkin itu. Jadi semacam ini, eh kita kan juga sering melakukan, dan orang lain pun juga sering melakukan, bahwa kita melakukan sesuatu tapi terkadang sesuatu tersebut bukan eh, minat kita ataupun bukan hak kita, dan di situ ya mungkin ada unsur paksaan, dari paksaan tanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu pasti seluruh orang pasti melakukan itu. Jadi dan kita juga sering sulit sulit dalam menentukan yang saya lakukan atau yang kita lakukan ini benar-benar emang dari kata hati atau bukan, dan itu sesuai dengan vaku atau bukan gitu. Nah, mungkin di sini nanti kan ini berbicara masalah kepribadian. Nah, nanti saya akan coba mengambil dua pendekatan melalui yang pertama adalah Jean Paul Sartre, yang di situ adalah sebuah tokoh tokoh psikologi yang terkenal juga, dan juga nanti juga mengambil pendekatan melalui Sigmund Freud yang di situ dijuluki bapaknya psikologi. Nah, gitu. Jadi nanti kita membahas mengenai itu, bagaimana kita mengenal kepribadian kita sendiri. Nah, tanpa adanya kecemasan ataupun kebingungan-kebingungan yang kita lalui. Tuh. Nah kan kalau kita bisa tokoh eh, fruit ya, yang tadi yang, nah itu kan tokoh itu ada tiga pembagian dari eh, kayak level kesadaran ya, ada kesadaran, ada ID dan ego, ada super ego. Nah itu bagaimana Mas Masum ini menjelaskan? Jadi kalau eh, sepengetahuan saya dari beberapa literatur yang saya baca, kalau kita masuk mengenai pembahasan itu, yaitu kan eh, seperti yang dikatakan Sigmund Freud. Tapi sebelum itu Sigmund Freud ini adalah tokoh psikologi yang sangat terkenal pada waktu itu, dan juga beliau adalah tokoh-tokoh ataupun orang ilmuwan ilmuwan yang di situ mendapatkan gelar doktor juga. Banyak sekali selama perjalanan Freud ini mendapatkan gelar-gelar dan lain-lain. Nah, dan pada waktu itu juga Sigmund Freud itu pada akhir hayatnya itu menderita kanker kanker pada tenggorokannya di sini. Nah, dan beberapa teori
teori-teori mengenai khususnya psikologi sudah dilontarkan, sudah diterangkan melalui buku-bukunya. Nah, tapi yang menjadi fenomenal dan yang menjadi perbincangan sampai sekarang, karena itu sebuah teori yang di situ sangat fenomenal sekali. Yang saya ingin bicarakan adalah yang pertama, dari Sigmund Freud ini membagi tingkat kesadaran manusia. Tingkat kesadaran manusia itu ada 3. Itu dijelaskan bahwa eh, tingkat kesadaran manusia itu bagikan atau dianalogikan sebagai gunung es. Masih pernah tahu gunung es? Jadi gunung es kan sebuah bongkahan es yang besar yang mengapung di atas permukaan air laut. Nah, gambarnya itu kan semacam gini ya, semacam gini. Nah, di sini ada air lautnya di situ. Nah, itu Sigmund Freud mengibaratkan tingkat kesadaran manusia itu semacam itu, gitu, kalau dianalogikan. Nah, nanti ada pembagiannya, yaitu dari atas sendiri yang namanya itu sadar, sadar, terus yang tengah-tengah antar permukaan itu tadi, pembatas antara yang di bawah permukaan laut dan di atas permukaan air laut itu namanya prasadar atau preconscious. Dan yang di dalam air khususnya itu adalah eh, alam bawah sadar ataupun tidak sadar. Nah, Sigmund Freud itu membagi atas 3 itu. Nah, setiap pribadi manusia itu pasti di dalam pikirannya itu tertampung ataupun tersimpan beberapa pengalaman-pengalaman, dan itu berjumlah ribuan atau bahkan tidak terhitung. Nah, setiap manusia yang baru lahir mulai dari nol hingga pada jenjang umur yang mungkin sampai sekarang itu kan diperkenalkan dengan apa, sebuah pengalaman secara indrawi yang nanti diserap dan disitu dimasukkan di dalam otak. Ingatan-ingatan itu, ingatan-ingatan yang berupa kejadian-kejadian yang pernah dilalui, itu semuanya disimpan di otak. Nah, dan pembedahan di dalam otak sendiri yo kita dibagi jadi 3 itu, antara alam bawah sadar, prasadar, dan juga sadar. Kalau saya mengambil contoh bagaimana ataupun apa yang dikatakan sadar ini, kalau dijelaskan dari beberapa referensi yang saya baca mengenai sadar itu adalah bagaimana kita itu dapat memikirkan sesuatu yang dikatakan sadar. Kita itu sadar karena apa? Karena kita itu memikirkan sesuatu dan juga itu berkenaan dengan uh, rasa. Rasa khususnya rasa ketika saya memikirkan sesuatu itu mempunyai rasa apa? Itu sadar. Dan juga itu berkenaan dengan apa? Emosional juga. Emosional kita ketika itu kan dalam uh, fase sadar. Kita sadar dengan apa yang ada di dalam lingkungan kita setempat. Sadar ketika saya di sini sedang duduk dan juga berinteraksi dengan Mas Udin, itu dalam posisi sadar. Nah, dan yang kedua adalah kita masuk di dalam prasadar. Nah, di dalam prasadar ini itu terjadi ketika itu ketika kita sedang bermimpi, ketika kita sedang berangan-angan mengenai sesuatu yang mungkin di situ di dalam otak berusaha untuk mengingat-ingat sesuatu. Contohnya gini Mas, saya itu dulu pernah memakan suatu makanan, tapi saya lupa namanya. Tapi bentuknya gini, bentuknya mungkin kotak ataupun seperti kue, dan rasanya enak, tapi saya lupa namanya. Nah, proses itu adalah kita berada di fase prasadar. Jadi ada beberapa pengalaman yang dulu pernah kita lalui, dan tapi untuk memunculkan ataupun untuk mengingat pengalaman tersebut ada yang namanya jembatan, yaitu tadi prasadar atau preconscious itu. Nah, dan ada lagi yaitu mungkin dari Mas Udin sendiri sudah pernah mengalami bahwa pernah nggak sampai itu berbicara tapi keceplosan.
itu sering ya kan, kadang kalau istilahnya ada kata-kata yang harus disembunyikan tapi kita bosan untuk bicara gitu. Nah, semacam itu juga di dalam bahasa prasadar. Kalau istilahnya itu saya agak lupa, tapi itu juga di dalam bahasa prasadar. Jadi kita itu eh, sering mengucapkan sesuatu yang di mana itu tidak disengaja, dan itu berkenaan dengan apa, pengalaman masa lampau, pengalaman dari apa, mungkin cerita orang lain dan lain-lain. Kita berusaha menyembunyikan sesuatu, tapi Lama kepuasan sendiri gitu, nah, nggak keceplosan sadar sendiri. gitu. Dan yang masuk yang ketiga, ada namanya alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini bertugas untuk menampung seluruh ingatan-ingatan, seluruh hal-hal yang dimana sudah dialami oleh pengalaman ketika kita sedang menghadapi sesuatu. Misalnya gini, sering kan kita hidup ini kan berdasarkan suatu pengalaman. Pengalaman itu semuanya disimpan di dalam otak. Nah, itu di dalam otak itu kan pasti tersimpan dengan rapi. Makanya tadi saya gambarkan bahwa ingatan ataupun tingkat kesadaran manusia bagaikan gunung es. Gunung es itu tadi. Jadi sebenarnya di dalam otak kita itu banyak pengalaman-pengalaman yang di situ itu tidak, masih di bawah alam sadar kita. Jadi kan kita sering juga sih kita melakukan sesuatu, melakukan suatu hal yang dimana tiba-tiba kita itu ataupun muncul sebuah inspirasi dari pengalaman yang telah kita lalui, dan munculnya tersebut itu pada waktu itu juga. Nah, itu karena apa? Karena daya tampung otak kita itu di bawah alam sadar itu lebih besar. Di alam bawah sadar itu lebih besar daripada tingkat kesadaran kita. Sadar seperti biasa itu sangat kecil, yang nampak di dalam permukaan itu tadi. Tuh. Nah, dan juga eh, itu tadi kan beberapa mengenai tingkat kesadaran yang dijelaskan dari eh, tokoh psikologi, yaitu Bapak Sigmund Freud. Nah, tapi di sisi lain tadi berbicara mengenai ID, ego, super ego. Jadi di dalam proses pengenalan kepribadian manusia tentu tak luput dari peranan yang namanya itu energi id, ataupun yang bisa dikatakan ID itu, dan juga ego dan super ego. Nah, Sigmund Freud itu membagi atas tiga itu. Pola gerak manusia, kesadaran manusia itu dipengaruhi oleh tiga hal tersebut. Yang pertama dari ID, yaitu ID itu apa sih? Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, ID itu apa? Jadi ID itu sebenarnya adalah bentuk kekuatan naluri kita berupa hasrat, yang dimana itu berkenaan dengan yang pertama agresi dan juga seksualitas. Jadi ID ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang di situ eh, berdiri ataupun muncul secara naluri manusia, dan bertujuan untuk apa? Untuk memenuhi kesenangan kita. Tadi kan ada agresi dan juga seksualitas. Nah, untuk di dalam agresi sendiri itu salah satunya adalah eh, gerak naluri kita untuk melukai orang lain. Itu dalam agresi. Nah, di dalam seksualitas kita adalah bagaimana gerak kita untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dalam menyenangkan diri kita sendiri, seperti halnya kebutuhan makan, terus kebutuhan eh, memperbaiki diri kita sendiri, mempercantik diri kita sendiri, terus kebutuhan seksual juga itu. Nah, eh, kenapa di dalam ID kan sering disebut bahwa ID ini adalah eh, kalau kita tidak bisa mengontrolnya akan menjerumuskan kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol ID ini, maka kita akan menjadi kepribadian yang sangat buruk. Karena itu berkaitan dengan bisa dikatakan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang murni dari
naluri kita. Jadi kalau kita bicara ID dia, dia ada agresi tadi yang cenderung untuk melukai orang lain. Jadi kalau kita pernah tahu gitu kayak psikopat lah gitu, yang terlalu apa istilahnya itu eh, sering melukai orang lain gitu kan tanpa rasa bersalah, itu mungkin apakah itu juga termasuk tidak bisanya mengontrol ID itu mungkin. Nah, kalau psikopat, nah itu juga bisa dikatakan semacam itu. Tapi ya mungkin ada beberapa faktor lain yang di situ apa namanya mengundang ataupun mendorong dia itu melakukan hal itu. Salah satunya adalah faktor kecemasan tadi. Faktor kecemasan yang itu dijelaskan antara eh, beberapa pilihan, beberapa pilihan antara ID dan super ego itu saling bertengkar. Adanya faktor kecemasan. Nah, itu tadi kita masuk ID. Dari sini kan ID itu yang berkenaan hal-hal yang berkenaan dengan naluri kita. Nah, dan itu bertujuan untuk memenuhi kesenangan kita. Selanjutnya adalah kita masuk ke ego. Nah, ego ini kan bukan apa ya, bukan egois lah. Kan teman-teman itu sering mengatakan bahwa ego ini egois dan lain-lain, buruk dan lain-lain. Nah, ego ini sebenarnya adalah eh, apa ya, bisa dikatakan jembatan. Lagi-lagi jembatan antara ID, kekuatan ID, energi ID dengan super ego yang ada. Nanti super ego akan saya jelaskan. eh, Ego ini berperan bagaimana memenuhi hasrat dari ID, tapi dengan pertimbangan baik dan juga buruk, dan juga berkenaan dengan moralitas juga. Ketika ego ingin menuruti energi ID, contoh saja gini, saya dari energi ID saya itu saya merasa lapar, merasa lapar, dan bagaimana cara saya makan? Pasti yang lapar pasti makan. Nah, Iya, usaha-usaha untuk mendapatkan makan itu, usaha untuk mendapatkan makan ini bagaimana? Ya itu adalah perang dari ego. Tapi di sisi lain juga mempertimbangkan bagaimana ketika energi Ed meminta makan, itu ego memenuhi dengan apa yang ada di dalam suatu, istilahnya gini, ketika ID berteriak meminta makan, ego memenuhi ID supaya tidak ada kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan oleh ID. Nah, dan dalam ego sendiri juga mempertimbangkan baik buruknya juga. Nah, ada lagi yang namanya super ego. Jadi hal ini kan suatu rentetan yang mana harus berjalan bersama dan juga berjalan di setiap kehidupan manusia sebenarnya, antara ID, ego, super ego ini. Nah, yang super ego itu eh, yang difaktori lingkungan setempat, kondisi setempat. Jadi ego ini adalah energi gerakan-gerakan yang difaktori oleh kondisi suatu wilayah. Saya ambil contoh ini, eh, kita dalam membaca buku, itu ketika di khalayak ramai biasanya gimana rasanya? Pasti ada berapa yang mendengar. Apalagi kita membaca buku di hadapan teman-teman akrab kita yang basisnya bukan membaca buku. Tapi itu kan bukan hal salah. Tapi kenapa diri kita seakan itu hal tabu ketika kita membaca buku di di lingkungan teman-teman kita yang tidak senang membaca buku? Mungkin gimana itu jadi kan ya itu menurut saya? kayak istilahnya kalau di apa itu untuk di ego ini super ego ya, super ego ini mungkin cenderungnya ke ranah sosial, jadi bagaimana menyikapi lingkungan gitu ya. Hmm. Makanya sering diterangkan bahwa ID dan super ego adalah saling bermusuhan. Kalau digambarkan gini, di dalam kepribadian manusia itu ada dorongan ID dari bawah, dorongan yang di situ
memenuhi hasrat ataupun hawa nafsu dan lain-lain. Dan juga ada tekanan dari super ego, yang mana di situ menjadi batas kita dalam bergerak sesuai dengan kondisi norma yang ada pada suatu wilayah. Nah, yang menjadi penengah siapa? Yang menjadi penengah adalah ego tadi. Bagaimana menuruti tekanan dari ataupun dorongan dari ID, dan juga eh, menahan tekanan dari super ego. Tuh. Jadi super ego itu mengontrol antara ID dan super ego, yang ego tadi. Tuh. Nah, makanya bagaimana ketika kita ingin menemukan kepribadian kita, itu bagaimana kita menentukan hal apa saja yang menonjol dari ID, ego, ataupun super ego. Nah, yang baik menurut saya adalah ketiga-tiga ini adalah berjalan secara berdampingan antara ID, ego, dan super ego. Karena apa? Di dalam konsep ID itu ketika kita tidak memenuhi hasrat ID ini pasti akan menimbulkan suatu kecemasan. Nah, di dalam super ego juga kalau kita hidup itu tanpa adanya suatu batasan norma, itu pasti akan ngawur dan tidak ada pembatas. Nah, bagaimana peran ego? Nah, kita mengontrol ego dengan melihat ID dan super ego itu secara eh, seimbang. Tuh, tuh. Nah, kalau di sini tadi kan kita membahas sedikit mengenai teori dari Sigmund Freud juga. Nah, kita juga sering mendengar lah istilah bahwasanya kita itu siapa sih sebenarnya, kita itu sendiri. Iya, Tadi yes, kan di betul. tema sudah ada apa itu? Siapa Siapa saya? siapa saya? Bahasa Saya. Inggrisnya apa saya lupa. Siapa sih sebenarnya saya ini? Nah, itu sering bertanya-tanya. Kita itu seakan mudah ketika menilai orang lain. Kita menjadikan orang lain itu sebagai objek kita, objek dalam pengamatan, objek penilaian, dan kita subjeknya. Hal itu sangat Iya, mudah ketika itu dilakukan. Tapi ketika kita mengobjekkan diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, itu yang sangat sulit, ya kan? Makanya kalau kita bertanya siapa kita, itu pasti tak luput dari kata ada atau tidakkah kita sebenarnya. iya, Kita hidup di dunia ini tentu tak luput dari faktor antara ada dan juga ketiadaan. Kita itu sebenarnya ada atau tidak ada. Kalau masa-masa sekarang itu ada atau tidak, itu. Nah, itu juga sering diucapkan kalau teman-teman yang mungkin belajar mengenai filsafat, eh, ada istilah cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, itu apa artinya? Bahwasanya yang menentukan ada atau tidaknya kita itu adalah dari kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu dan situ kita memikirkan apa yang kita lakukan itu, nah secara otomatis kita ada, gitu. Jadi eh, kita kan sekarang menjadi sosok mahasiswa. Nah, ada nggak kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya? Jadi penilaian ada ini tidak hanya terkait status ataupun terkait apa ya istilahnya legalitas seseorang menjadi mahasiswa. Ya, secara legalitas saya adalah mahasiswa karena saya terdaftar di tinggi. perguruan tinggi. Iya, Nah, tapi secara peran, secara esensi dari mahasiswa itu ada enggak kita? Kalau misal saya ambil contoh itu ada orang demo, itu sekitar 100 orang. Nah, dari 100 orang itu kebanyakan yang ada hanya 30%. Nah, yang lain kemana? Ini bukan ada masalah orangnya datang atau tidak. Kalau orangnya datang, 100 orang itu datang semua. Yang namanya ada, bahwa
orang ketika mengikuti demo tersebut benar-benar mengenali ataupun mengetahui apa yang didemokan, apa yang menjadi tuntutan dan lain-lain. Itu mengenai konsep ada atau tiada. Nah, dan juga itu tidak luput dari beberapa pendekatan yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita menggunakan pendekatan dari Jean-Paul Sartre itu tadi, yang mana itu adalah eh, para tokoh-tokoh eksistensialis pada waktu itu. Nah, beberapa teori yang dikemukakan bahwa sebenarnya manusia hidup di dalam dunia ini itu tak luput dari eksistensi dan juga esensi. Nah, kebanyakan rata-rata itu manusia itu hidup eh, selalu mengejar apa? Eksistensinya sendiri tanpa mementingkan esensinya. Dan Jadi kayak kita itu mengejar supaya kita itu eh, ya tampil ya, ibarat itu kayak kita supaya dikenal orang dulu ya, tanpa kita mengenal apa sih hakikat kita gitu, hakikatnya esensinya kita ya, gitu. ya, walaupun ketika kita mengejar eksistensi nanti akan nampak sebuah esensi, tapi ya mungkin menjadi sifat manusia bahwa manusia itu selalu kurang. Ketika kita sudah mendapatkan eksistensi dan situ sudah menjadi esensi kita, itu manusia selalu ada sifat kurang, di mana terus mengejar eksistensi terus sampai lupa yang namanya eksistensi ataupun esensi sebenarnya. Saya itu hidup ini sebagai apa sih? Nah, makanya setelah ini saya menerangkan beberapa hal, ada 4 hal mengenai apa itu esensi sebuah hidup ini juga. Dan eh, di Jean Paul Sartre mengatakan bahwa eh, tingkat ataupun ketika kita melakukan tindakan yang bermoral adalah tindakan yang di situ seakan bebas dari sebuah kekangan dan lain-lain. Nah, makanya saya akan membahas mengenai empat empat ya mungkin empat, bisa dikatakan 4 bab yang ada di ciri-ciri kaum kaum eksistensialis. Jadi sebenarnya kan di dalam eksistensialis ini bagaimana menemukan kan perdebatan antara eh, apa itu tadi, eksistensi dan esensi. Nah, saya singgung dari pertama adalah mengenai bagaimana kaum kaum eksistensialis ini menemukan kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam meraih jati diri, kebebasan dalam bertindak pada hidup di dunia ini. Jadi pada kaum kaum eksistensialis itu biasanya ada sebuah pernyataan juga, kita hidup di dunia itu diberi kebebasan oleh Tuhan, tapi sejatinya ketika Tuhan tidak ada, itu yang menjadi bebas. Karena apa? Kebebasan itu adalah ketika kita itu tidak terikat dari apa-apa gitu, secara hubungan manusia dan lain-lain yang ada di dunia ini. Tapi adanya Tuhan itu seakan apa ya, menjadi kontradiksi antara kalimat kebebasan itu tadi. Karena apa, kita hidup di dunia itu di selalu diawasi oleh Tuhan gitu. Nah, itu makanya kalau di situ saya tidak berani mendalam apa yang dimaksud perkataan Jean Paul Sartre pada waktu itu. Jadi saya cuma menerangkan sedikit lah mengenai konsepan itu. Bagaimana meraih kebebasan dengan kita berprinsip tidak terikat secara apapun. Karena kalau kita berbicara mengenai kebebasan itu berbicara mengenai kesenangan pada kita. Jadi banyak orang kaya, tapi dia bahagia nggak? Dia senang nggak? Pasti ada beberapa apa ya, masalah-masalah yang di situ tidak bahagia ketika menjadi kaya. Makanya kalau menurut saya itu apa ya, eh, kunci hidup adalah ketika kita bahagia. Nah, bagaimana memanfaatkan hal yang kita punya dengan
kebahagiaan kita, selalu bahagia dalam hal apapun, walaupun ya tidak bisa dikatakan berkaya dan lain-lain, kan itu hanya berbicara mengenai material dan lain-lain, dan itu tidak menjamin untuk menemukan titik kebahagiaan kita. Nah itu, yang pertama. Dan yang kedua mengenai eh, di dalam dunia ini, pasti ada dua, yang pertama hal yang sesuai dengan esensi, dan juga ada hal yang tidak bisa dikatakan tidak baku lah, tidak baku. Kalau saya ambil contoh gini, terciptanya meja ini pasti secara esensi adalah, ataupun secara fungsi, meja digunakan ataupun diciptakan untuk meletakkan suatu barang. Berarti secara esensi nilai dari meja ini apa? Yaitu untuk meletakkan barang dan lain-lain. Nah, dan kalau itu sering disematkan ke dalam benda-benda mati, meja, kursi dan lain-lain. Nah, tapi ada yang makhluk namanya manusia yang di situ tidak bisa ditebak esensinya. Dan bahkan ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa esensi manusia ini itu bisa dinilai ketika manusia itu sudah mati. Karena apa? Ketika manusia itu masih hidup, itu manusia tersebut ketika mau dinilai esensinya itu masih bisa mengatakan tidak, ataupun menolak dari penilaian seorang. Karena apa? Masih ada waktu untuk merubah esensinya. Misal gini, di masa muda saya adalah orang yang nakal, orang yang pemabuk dan lain-lain. Nah, apakah saya sudah memiliki esensi bahwa saya itu pemabuk, saya itu nakal dan lain-lain? Padahal masih ada kesempatan untuk merubah pola hidup saya gitu. Nah, itu berbicara mengenai dunia. Dan yang ketiga adalah berbicara mengenai human atau manusia. Jadi di Jean Paul Sartre juga membahas mengenai hubungan relasi antar manusia, dan juga mengatakan bahwasanya eh, manusia lain menurut Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre ini adalah orang pada waktu itu yang mungkin ingin menemukan jati dirinya dengan apa? Meraih kebebasan. Nah, makanya pada waktu itu juga beliau pernah mengatakan bahwa manusia lain itu adalah neraka baginya. Karena apa? Tadi saya katakan hubungan subjek dan objek. Misal gini, saya ada contoh beberapa, yaitu kita kita contoh sampai ya Mas Udin. Mas Udin sedang mengintip orang mandi. Nah, kalau kita menempatkan kita sebagai subjek, nah, dan orang mandi tersebut sebagai objek, itu tidak ada yang salah. Karena apa? Tidak ada yang menilai kita. Nah, akan tapi ketika beda lagi dengan ketika ada orang lain yang mana di situ melihat kita. Jadi posisi kita yang semula subjek menjadi objek karena adanya orang lain ini. Nah, di situ akan nampak buruk karena kita apa? Melakukan tindakan yang salah. Nah, berawal dari situ Jean Paul Sartre ini menganggap apa ya, hubungan relasi antar manusia ini apa ya, menjadi sebuah ancaman bagi manusia lain gitu. dalam berbuat apapun ataupun membatasi dalam kita berbuat apapun. Soalnya kan kita hidup di dunia ini berdampingan, dan juga ada beberapa batasan-batasan yang di situ menampakkan ataupun memunculkan persepsi mengenai kita itu baik buruknya kita. Dan bahkan hal unik dari Jean Paul Sartre ini adalah beliau mempunyai pacar tapi tidak ingin menikahinya. Pacarnya saya lupa namanya. Tapi dengan alasan apa? Pernikahan adalah sebagai manfaat ataupun
ketika ada orang menikah itu hanya dimanfaatkan oleh negara. Nah, tapi penjelasannya gimana saya lupa. Jadi ada beberapa, antara lain juga tidak ingin terikat secara status itu tadi. Karena kalau kita terikat pasti ada relasi tadi, hubungan subjek dan objek itu tadi. Nah, kalau bicara terikat kebebasan ya, untuk misalnya kalau eh, kita sekarang ada di kayak Mas Maksum tadi kan katanya mengambil jurusan ini kan karena pilihan orang lain jadi kan otomatis terpaksa gitu. Nah, bagaimana keterpaksaan ini menjadi kayak kemerdekaan kita, jadi bagaimana kita menyikapi eh, masalah yang kita eh, hadapi sekarang itu menjadi kita bahagia kan, katanya kalau tadi kan eh, yang membuat kita bebas itu kan kalau kita bisa membahagia diri kita gitu. Jadi nah, bagaimana kita menganalisis diri kita supaya menjadi bahagia dan semua yang kayak kan kita masuk masuk sosial ya, mungkin kita hidup sendiri kan, Yeah. meskipun manusia lain sebagai penghambat kan kita nggak bisa mengabaikan itu. Nah, tetap pasti ada. Bagaimana kita terus untuk menikmati itu supaya kita bahagia atau menganalisa diri kita kan, untuk membuat bahagia kan kita harus mengerti diri kita sendiri apa yang kita mau seperti itu. Jadi kalau saya masuk ke contoh itu tadi, bahwa kemarin tuh saya dipaksa mengambil jurusan peternakan dan itu bukan minat saya. Nah, bagaimana saya merubah keterpaksaan itu dan itu menjadi kemampuan saya. Jadi kan ada beberapa teori yang menerangkan itu juga. Dan secara tidak langsung ketika ada sebuah keterpaksaan, itu ada hal untuk kita melakukan hal itu. Misal gini, saya dipaksa untuk apa? Untuk menakodai suatu organisasi. Nah, secara tidak langsung kita mendapatkan istilahnya pengalaman-pengalaman dari organisasi tersebut. Makanya seringkali bahwa ketika kita mau belajar itu juga ada faktor paksaan. Emang perlu itu kadang paksaan, karena kalau kita eh, istilahnya mengandalkan kesadaran kita itu pasti yang sulit kalau kita hanya menunggu mood dan lain-lain. Makanya kan sering istilah terbentur dan setelah itu membentuk kita. Dari terbentur tadi kita menjadi terbentuk itu tadi. Nah, untuk terutama untuk bagaimana kita mengenali potensi diri kita, apa sih yang menjadi potensi diri kita sendiri itu. Tentu adanya beberapa strategi yang sudah menjadi pembahasan secara umum, yaitu analisa SWOT, SWOT itu tadi. Bagaimana berbicara mengenai kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang itu ada pada diri kita sendiri. Ini. Nah, jadi sering kita memahami metode-metode semacam itu, tapi ketika kita ingin mempraktikkan itu yang sulit. Karena apa? Karena kita belum tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, dan apa yang menjadi ancaman kita. Makanya tadi kan ada beberapa penjelasan yang saya sampaikan, bahwasanya semisal nih di dalam berbicara mengenai kekuatan, bahwa kekuatan manusia yang ada di dalam apa ya, di dalam tubuhnya adalah bagaimana melakukan kegiatan yang di situ tidak terikat atau kebebasan tadi. Itu juga menjadi salah satu kekuatan dalam apa? Kekuatan dalam kita melakukan sesuatu. Jadi kita melakukan sesuatu itu ketika kita bahagia, ya hasilnya pasti akan maksimal. Berbeda ketika melakukan sesuatu tapi dengan perasaan tidak bahagia, pasti hasilnya juga akan minimal, itu Pak. Pasti itu. Makanya perlu mengenali kepribadian manusia itu tadi sebelum kita jauh memakai metode-metode yang ditawarkan SWOT itu tadi.
kita harus mengenali kepribadian itu. Dari tadi diterangkan bahwa ada eh, ID, ego, super ego, yang mana di situ harus eh, berjalan berdampingan, tidak boleh ada salah satu yang menonjol. Karena apa? Kalau ada salah satu yang menonjol pasti akan berdampak buruk. Nah, dan juga tadi disinggung bagaimana sejatinya manusia hidup di dunia ini, bahwa eh, tingkat yang menjadi apa istilahnya, menjadi kesenangan seseorang adalah ketika kita menemukan eksistensi. Nah, setelah menemukan eksistensi, berlanjut ke esensi. Jadi itu kita manfaatkan ketika kita itu sudah menjadi ciri khas manusia, sudah menjadi kodratnya manusia, bahwa kita selalu mengejar namanya eksistensi. Nah, gunakan hal semacam itu sebagai menentukan esensi kita. Saya contohkan gini, saya kalau saya sekarang menempati di wakil presiden mahasiswa. Nah, itu pasti berawal dari apa? Berawal dari faktor-faktor yang di situ, eh, faktor terutama faktor dalam diri saya, untuk ketika saya menjadi wakil presiden mahasiswa itu tingkat pembelajaran, terutama dari bagi saya sendiri, tingkat proses saya untuk menemukan esensi itu mudah. Karena apa? Karena melalui jalur jalur itu tadi, eksistensi. Di dalam BEM kan tentu tingkatnya universitas, dan kalau yang dinamakan tahap pembelajaran pasti banyak. Nah, nah di situ kan semua orang tahap dalam menemukan esensinya melalui beberapa eksistensi itu tadi. Nah itu. Baik, dapat disimpulkan gini Mas. Jadi untuk mengenali diri kita sendiri itu kita harus mengatur tadi kayak mengatur ID kita, terus ego dan juga super ego. Nah, untuk apa ya, menggali potensi kita, maka kita perlu istilahnya itu kalau eksistensi kan, eksistensi yang maksud itu kan, yang penting kita jalan dulu, kita tampilkan apa kemampuan kita gitu Bang, berarti Mas. Nah, untuk pembelajaran Ya, mungkin bisa uh, semakin istilahnya apa ya, kayak semakin kita berjalan itu kan membentuk kita gitu Bang. Apakah yang seperti itu? ya kan tentu kita tidak luput dari beberapa metode-metode yang ditawarkan, seperti halnya bagaimana dari keempat ini kan ada beberapa rumus. Kalau dari dalam yang saya ketahui, bahwa tadi ada apa saja: kelemahan, kekuatan, terus ancaman dan peluang. Bagaimana kita memadukan antara empat rumus itu tadi? Bagaimana, kan ada tuh rumusnya, seperti hanya bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kita untuk meraih peluang yang ada. Berarti kekuatan dan peluang. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan yang ada pada diri kita untuk memanfaatkan peluang yang ada. Misal gini, kalau kita berbicara mengenal potensi diri ya, semisal saya ini mempunyai bakat, ataupun yang saya rasa adalah pandai dalam ber, bernegosiasi bernegosiasi dengan orang lain, ataupun pandai dalam apa ya istilahnya, menjelaskan sesuatu hal. Nah, itu menjadi kekuatan saya, pintar ngomong dan lain-lain, Iya. dan mudah istilahnya paham mengenai karakter orang lain. Nah, itu kekuatan saya. Untuk mengambil manfaat dari peluangnya apa? Ya, maka kekuatan ini jadikan kita istilahnya untuk mengambil suatu sebuah pekerjaan yang di situ berkenaan dengan kekuatan kita tadi. Misal nih di apa ya, bagian pemasaran suatu hal, kan perlu adanya hal-hal semacam itu, seperti pandai dalam menjelaskan suatu hal, pandai dalam menawarkan suatu hal. Nah, itu berbicara mengenai kita memanfaatkan kekuatan kita untuk mengambil peluang. Dan itu juga berkenaan dengan apa, dengan kalau kita berbicara mengenai
mengenai apa ya, mengenai politik lah. kelemahan. Oh, yang Hmm. tadi. Kalau ini saya singgung mengenai politik Hmm. untuk bagaimana kita mengenal. Misal ada gini, kita itu di dalam suatu wilayah tertentu, misal saya ambil Karang Taruna, kita mempunyai kekuatan dalam apa? Dalam menggerakkan seluruh massa, Yang dalam diplomasi gitu ya ya. diplomasi itu macam itu. Nah, kita menggunakan kekuatan itu dengan apa? Memanfaatkan peluang. Peluangnya apa? Ketika satu eh, satu Karang Taruna tersebut dapat bergerak secara bersamaan, manfaatnya adalah salah satu kemajuan dari Karang Taruna sendiri dan juga mendapatkan perhatian dari pihak desa dan lain-lain. Itu salah satu manfaat kita manfaatkan kekuatan kita dalam meraup peluang yang ada. Sebenarnya banyak mas, ketika kita mengambil contoh banyak sekali dan itu biasanya tidak kita sadari hal semacam itu. Tuh, dan selanjutnya adalah eh, tadi kan kekuatan untuk mengambil peluang. Jika kita memanfaatkan apa ya, peluang, memanfaatkan peluang untuk eh, me- mengatasi kelemahan kita. Kan tadi ada peluang dan juga kelemahan. Ini maksudnya gini, kalau saya gambarkan, saya mempunyai kepribadian yang istilahnya introvert ataupun tertutup ataupun mudah grogi dan lain-lain. Nah, ada peluang dan saya manfaatkan peluang itu. Peluangnya apa? Peluangnya saya eh, apa ya istilahnya menjadi apa ya mas, orang yang berbicara di depan lah. Itu ada sebuah peluang itu saya masuki. Misal ada diskusi ada peluang untuk menjadi moderator. Nah, saya coba masuki hal semacam itu. Saya memanfaatkan peluang menjadi moderator tadi untuk apa? Mengatasi kelemahan. Karena apa? Kalau berbicara mengenai kelemahan itu hal-hal yang berkenaan dengan apa ya? Hal yang membuat kita seakan menjadi ragu dalam menentukan suatu hal yang menjadikan kita sebagai apa ya? Tidak semangat dalam menjalani kehidupan. Ya faktornya pasti banyak. Salah satunya adalah kejadian-kejadian masa lampau yang di situ mengundang trauma dan lain-lain. Tuh. Nah, makanya untuk mengatasi kelemahan itu tadi kita memanfaatkan peluang yang ada. Dengan apa? Ya, misal itu tadi. Ketika kita menjadi eh, moderator kan tentu sering ngomong dan lain-lain ataupun dapat mengatur bagaimana caranya berdiskusi. Jadi Ya. istilahnya itu kak, eh, dengan adanya peluang jadi moderator itu sebagai latihan kita. Jadi momen Nah, untuk kita latihan, istilahnya mengasah ya, mengasah ya. kelemahan kita supaya kelemahan kita ini semakin hilang gitu kan, sehingga kita kayak kelemahan kita menjadi kelebihan kita gitu seperti itu. Ya, untuk minimalisir kelemahan kita yaitu tadi bahwa kelemahan itu memang harus diminimalisir dengan apa dilatih secara terus menerus itu itu berbicara mengenai kita manfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Nah selanjutnya kita berbicara mengenai kita memanfaatkan kekuatan kita untuk menghindari ancaman yang ada. Nah kan tadi kan kalau kita mau melakukan sesuatu kan ada pertimbangan empat, kekuatannya kita apa, kelemahannya kita apa, ancamannya kita apa, kelemahannya kita apa. Di sini kita memanfaatkan kekuatan kita untuk menghindari ancaman. Misalnya gini, ada yang kita lakukan setiap harinya bahwasanya terutama di dalam apa ya, dalam perkuliahan lah. Perkuliahan kan emang ada beberapa faktor yang di situ menurut kita eh, selalu datang di dalam kampus untuk menuntut ilmu. Tapi faktor kendala pasti terjadi. Faktor kendala pasti terjadi dan ketika kita tidak mengikuti perkuliahan perkuliahan eh,
apa istilahnya beberapa kali pertemuan itu pasti apa nilainya nilainya jelek gitu jelek kan. dan lain-lain. Nah, itu kita apa ya? Kita manfaatkan kekuatan kita. Misal gini, saya punya kekuatan untuk apa ya? Mengakrabi orang itu dengan mudah dan ataupun bercengkrama dengan orang itu dengan mudah. Nah, itu saya lakukan. Misalnya gitu. Saya dengan memanfaatkan kekuatan tadi bahwa saya ketika ber apa ya, misalnya berinteraksi dengan orang itu mudah. Maka saya lakukan dengan apa? Dengan dosen. Berinteraksi dengan mudah untuk apa? Untuk menghindari ancaman itu tadi, ancaman yang nilainya saya jelek dan lain-lain. Tuh. Berarti istilahnya itu kayak apa ya, berdiplomasi ya, ya Iya sih. ketika kita ada masalah di jalan berarti itu kan Hmm. ada solusi yang bisa ditempuh sehingga tidak terjadi ancaman kayak nilai jelek gitu. Iya itu Hmm. sebenarnya contoh yang saya ambil ada yang buruk juga, Iya. contoh yang buruk tadi. Ataupun gini kan banyak sekali tau bahwasanya sering kekuatan kita itu untuk menghindari ancaman. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ancaman ini muncul pasti dengan apa? Dengan keteledoran kita sendiri. Ancaman-ancaman akan muncul karena apa? Kesalahan dari kita masing-masing dan untuk mengatasi atau menghindari hal tersebut kita manfaatkan peluang itu tadi. Itu. Itu kalau berbicara mengenai apa tadi? Manfaatkan kekuatan untuk menghindari Aman. ancaman. Nah, itu mungkin beberapa metode yang saya tawarkan untuk istilahnya mengenali eh, kita kita hidup ini supaya benar-benar ada gunanya gitu loh. Soalnya apa? Seringkali kita merasa bahwa hidup ini ya wes aku urip gak enek gunane gawe wong liya. Pokoknya gawe uripku dan lain-lain. Nah, makanya dengan kita mengenali kelemahan kita, kekuatan kita dan ancaman kita ketika melakukan sesuatu dengan pendekatan-pendekatan kepribadian tadi. Nah, itu diharapkan bagaimana kita hidup itu seenjoynya dan juga bermanfaat kepada orang lain dan juga tentunya bermanfaat pada diri kita sendiri. Dan kalau berbicara mengenai potensi diri itu sebenarnya tidak ada potensi secara pakem pada diri seseorang, tapi ada beberapa hal yang menonjol yang itu bisa dikatakan bakat bakat dari lahir dan lain-lain. Yo, itu bisa dikatakan juga faktor keturunan juga. Misal gini, mungkin Mas Udin itu punya bapak adalah seorang seniman. Nah, Mas Udin pasti akan terciprat lah mengenai jiwa-jiwa seniman. Itu merupakan bakat dari lahir. Nah, tapi mengenai potensi diri itu, kenapa saya tidak mengatakan pakem? Karena itu tadi, karena manusia itu apa ya? Manusia itu bisa sifatnya dinamis, lalu berubah-ubah sesuai dengan waktu yang ada. Kan manusia itu juga apa ya istilahnya kan emang sangat sulit untuk dipahami. Kalau kita memahami suatu hal terutama benda-benda mati itu gampang, tapi kalau berbicara manusia emang sangat sulit karena itu tadi esensi manusia itu dapat dinilai ketika orang tersebut sudah mati lalu akan nampak. Jadi kalau kita menilai dari orang tersebut masih hidup itu tidak bisa karena apa, orang tersebut masih mencari eksistensinya, terus mencari eksistensinya dan lain-lain. Itu mungkin. Mungkin untuk kalimat penutup Mas Maksum sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, mungkin apa yang bisa disampaikan teman-teman supaya tidak istilahnya itu tidak salah dalam menilai diri sendiri gitu. Seperti apa Mas Maksum eh, sebagai penutup acara kita hari ini? Berbekal dari beberapa pengalaman yang saya lalui, bahwasanya saya sendiri itu sering merasa bahwasanya minder ataupun saya itu merasa oh saya itu hidup itu tidak sesuai dengan teman-teman saya.
Saya berangkat dari mungkin anak desa, dan dari segi ekonomi tidak seperti teman-teman saya, itu biasanya saya minder. Nah, bagaimana saya merubah hal itu supaya ketika saya bergaul dengan teman-teman saya itu saya terbahagia. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin emang sulit dilakukan, tapi kita harus memulainya. Dengan apa? Dengan membiasakan kita, pertama, kita walaupun dalam kondisi apapun, kita harus percaya diri. Percaya diri kalau sebenarnya kamu itu mempunyai potensi-potensi yang ada pada dirimu sendiri. Dan potensi itu belum kamu temukan pada waktu itu. Nah, dan potensi itu bakal kamu ketemukan ketika apa? Ketika kamu berdampingan dengan orang lain. Karena apa? Proses pembelajaran itu pasti dengan adanya sebuah interaksi, sebuah perbedaan pendapat dan lain-lain. Kalau tokoh pada zaman itu, terutama tokoh-tokoh yang punya teori, kan munculnya sebuah teori itu karena atas pengkritikan teori sebelumnya. Teori sebelumnya dikritik, lalu muncul teori yang baru. Maka hampir sama dengan itu, bahwa ketika kita ingin memunculkan ataupun ingin menampilkan potensi diri kita, itu perlu ada perbandingan dengan penilaian orang lain. Jadi supaya orang lain itu menilai kita dulu, setelah itu dengan dasar penilaian orang lain itu menjadi ataupun memantik potensi Potensi. diri kita sendiri itu tadi. Dan juga kita memanfaatkan, kalau itu tadi, bagaimana cara kita berperilaku itu sesuai dengan yang pertama, eh, sesuai dengan ketentuan suatu kondisi wilayah yang ada itu, supaya kalau kita memahami diri kita sendiri itu tidak bias ataupun tidak salah arti. Seringkali orang itu menganalisa diri sendiri, tapi dalam proses analisa itu ya salah, jadi menyebabkan mereka itu liar dan lain-lain. Karena apa? Pahaman konsepan mengenai kebebasan yang terletak pada dirinya sendiri itu eh, belum seluruhnya dipahami, sehingga beliau-beliau itu merasa bebas dan lain-lain, tidak terkontrol secara perilaku ataupun gerakan. Nah, bagaimana cara kita menempatkan semuanya itu dengan apa? Dengan pertimbangan sebuah budaya dan kondisi suatu wilayah. Makanya saya katakan tadi bahwasanya peran ego itu emang sangat sulit, dan itu harus mengutamakan peran ego. Kita itu harus mengutamakan peran ego. Peran ego yang mana itu mampu mencukupi tekanan dari ID kita sendiri dan tidak menimbulkan kecemasan, dan juga eh istilahnya melakukan apa yang ditekankan oleh super ego. Yang di situ eh, pasti dalam koridor ketentuan suatu wilayah, supaya super ego dan energi itu ini tidak saling bertengkar itu. Baik, terima kasih Mas Maksum atas Ya, penjelasan yang sangat menarik ini. Mungkin bisa dilanjut di pembahasan selanjutnya, eh, karena sudah terlalu terlalu mungkin panjang ya, terlalu panjang kita mungkin. tapi tidak ada isinya ya. Tapi Enggak. ada mungkin Hmm. satu yang sampaikan, terkhusus kepada seluruh teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa. Kita itu mahasiswa itu ada kesempatan belajar selama 4 tahun. Kalau S1 kan 4 tahun Mas ya. Ya, 4 tahun. Nah, saran saya, gunakan waktu 4 tahun ini semaksimal mungkin. Gunakan waktu 4 tahun ini untuk mencari hal-hal yang emang kamu belum mengerti. Dan itu jangan sampai waktu 4 tahun ini terbuang dengan sia-sia. Dengan apa? Dengan hanya memperhatikan istilahnya basic-basic pada jurusan masing-masing. Kalau menurut saya itu sangat sayang. Karena apa? Potensi dirimu belum tentu ada yang pada jurusanmu. Maka perlu pendalaman-pendalaman, perlu penggalian-penggalian potensi diri itu dengan apa? Lewat apa? Ya salah satunya hal terkecil adalah pastinya organisasi.
organisasi. Jadi yang saya sarankan seluruh mahasiswa itu silakanlah ikuti organisasi, mulai dari tataran jurusan dan lain-lain. Nah, dan juga eh, ketika eh, emang tidak apa ya, tidak memungkinkan untuk mengikuti sebuah organisasi, ya minimal kita membaca buku lah, membaca buku supaya apa? Supaya kita dapat mengeksplor dan juga memahami beberapa pengalaman-pengalaman dari buku itu tersebut. Jadi kita sebagai kaum muda terutama, jadi munculkan potensi dari diri kamu. Misal kamu istilahnya apa ya, mempunyai potensi yang di situ tidak rata-rata ataupun tidak sesuai dengan kebanyakan orang lain, nggak apa-apa, munculkan gitu. Banyak potensi yang terpendam sebenarnya di dalam kita sendiri. Maka pada kesempatan hari ini silahkan dimunculkan dengan pantikan-pantikan pilihan orang itu tadi. Nah, mungkin itu Mas Fit, Mas Din ya. Ya mungkin seperti itu untuk acara hari ini. eh, Mungkin ditunggu video berikutnya. Mungkin dari situ bisa kita pahami bahwa menggali potensi itu harus ada beberapa misalnya pertimbangan antara eh, atau energi id dan juga ego tadi yang juga dibetulkan dengan masalah sosial yang itu support ego. Nah maka dari itu kan dari situ kita harus banyak pertimbangan di situ untuk menggali potensi kita, dan juga yang penting munculkan apa eksistensi kita sehingga kita kan mendapatkan esensinya, seperti itu masalahnya. Mungkin seperti itu yang bisa didiskusikan pada malam hari ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung saja hubungi Mas Maksum di mungkin Ya, ajak-ajak mungkin. ngopi Iya, ngopi-ngopi silakan. di Ya nanti kan setelah ini pasti ada diskusi lanjutan hmm, mengenai bagaimana setelah kita mengenali potensi diri. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Ya nah, mungkin setelah analisa diri selesai berganti ke hmm, analisa sosial dan lain-lain. iya mungkin Ya bisa mungkin ya mungkin ini sekedar tawaran bagi Mas Udin bahwasanya nanti sekiranya ingin mencari sebuah narasumber mengenai hal semacam itu, semisal ada analisis sosial, bagaimana cara kita memahami kondisi suatu sosial di suatu wilayah tertentu, itu nanti ada beberapa narasumber dari khususnya dari teman saya itu ya, nanti bisa diterapkan ataupun bisa diundang di sini juga. Nah itu. ya, ya, makasih Mas. Mungkin seperti itu acara hari ini. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan juga Mas Waalaikumsalam. Maksum.